Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di YouTube channel saya, Hadiman Aceh. Banyak teman-teman saya yang menanyakan kepada saya langsung hal-hal yang berhubungan dengan Amerika. Contohnya bekerja atau cari pasangan bule. Nah, karena saking banyaknya pertanyaan tersebut, saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap bagus saja. Jadi saya udah ringkas, kurang lebih ada 10 pertanyaan dari 20 pertanyaan yang saya rasa cukup bermanfaat untuk saya jawab atau kita bahas di konten YouTube kali ini. Dari pengalaman saya 5 tahun tinggal di Amerika sejak 2015 sampai hari ini, menurut aku sulit atau gampang dapat kerja itu adalah relatif ya. Karena ada orang Indonesia yang datang ke Amerika itu sebelumnya di Amerika sudah ada teman, saudara, atau ada orang tua di sana. Nah, tapi bagi yang seperti saya yang datang ke Amerika pertama kali sendiri, tidak mempunyai teman, tidak mempunyai kenalan, ya jelas agak susah. Nah, tapi saya cuma ingin menyarankan kepada Anda, kalau memang Anda ingin datang ke Amerika, ya datang aja, coba aja. Jangan takut dan percayalah Tuhan akan selalu memberikan jalan kepada Anda selagi Anda mempunyai kemauan. Selama Anda masih punya kemauan, Anda pasti akan bisa mencapai semuanya. Nah, sekarang kan lagi masa corona ini. Saya tahu pertanyaan Anda maksudnya sebelum corona. Saya tahu, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang teman saya tanyakan kepada saya jauh-jauh hari sebelum corona. Nah, tapi saya pada saat itu jawabnya singkat aja. Nanti kalau kamu datang saya bisa bantu kamu cek kerja. Begitu aja jawabnya. Nah, tapi di konten YouTube kali ini saya akan mengatakan bahwasannya di Amerika ini sejak pergantian Presiden Donald Trump, kita tahu bahwasannya dia itu sangat tegas, sangat disiplin menjadi seorang presiden, dan dia menepati janjinya apa itu? Yaitu mengurangi imigran gelap yang datang ke Amerika dari waktu ke waktu. Ya, jadi dia berusaha memulangkan mereka semua ke negara asal yang datang atau masuk secara gelap. Contohnya pendatang dari Meksiko, karena di Amerika ini imigran gelap asal Meksiko itu sekitar 70% dari total 100% imigran gelap yang ada di Amerika. Kalau angka pastinya saya tidak tahu karena bisa berubah tiap waktu. Kalau Anda ingin tahu angka pastinya berapa, silakan lihat di Google. Oke kawan-kawan, pertanyaan kedua ini sangat bagus ya, dan saya akan jawab langsung. Banyak orang Indonesia yang saya temui datang atau masuk ke Amerika pakai visa turis, pakai visa liburan, yang artinya fungsi dari visa tersebut adalah kita hanya boleh jalan-jalan, bukan untuk bekerja. Kalau bekerja itu jelas namanya visa kerja. Walaupun demikian, jangan khawatir. Kenapa? Karena di Amerika banyak terdapat kantor-kantor pengacara imigrasi yang berada di berbagai kota. Jadi tugas mereka adalah membantu imigran gelap untuk mendapatkan working permit. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya visa kerja. Tapi Anda jangan salah paham. Visa kerja yang didapat ini adalah visa suakah. Jadi bukan visa kerja yang didapat sebelum datang ke Amerika. Jadi harus bisa dibedakan. Jadi ini namanya mereka mendapatkan izin kerja dengan mengajukan suakah. Nah, jadi kalau Anda nggak ngerti apa itu suaka, silakan searching di Google. Lihat penjelasannya di Google. Nah, oke. Terus, pada saat mereka baru datang, mereka kan pakai visa turis nih. Mereka tetap bisa kerja, bukan nggak bisa sih. Kerjanya secara gelap. Nah, jadi di Amerika, mereka yang datang pakai visa turis, bekerja secara gelap, rata-rata itu semuanya bekerja di restoran. Kalau yang datang itu anak muda, biasanya mereka bekerja sebagai pelayan restoran atau kasir. Namun, kalau mereka tidak bisa bahasa Inggris, ya terpaksa masuk dapur, ya kerja cuci piring, nggak perlu banyak cerita, ya kan? Pokoknya ya pakai bahasa isyarat juga oke, karena mereka pemilik restoran di Amerika rata-rata adalah orang daratan Cina.
Walaupun mereka udah tinggal di Amerika 20 tahun, 30 tahun, mereka tetap tidak bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka tidak niat untuk belajar, bukan semuanya. Saya ketemu 10 orang datang Cina, ada 8 orang itu tidak bisa bahasa Inggris. Bukan karena bodoh, karena mereka tidak ada niat untuk belajar bahasa Inggris. Dan biasanya di Amerika, restoran-restoran yang mau menggunakan pekerja gelap, maksud saya imigran gelap, adalah mereka pemilik restoran yang berada di luar kota besar, ya. Jadi berada di kampung-kampung, kota-kota kecil. Ya, kalau di Indonesia kita kan bilangnya kan kota kampung. Kalau di Amerika mereka bilangnya city atau suburb. Nah, suburb itu kalau mau dibilang kampung juga enggak. Dia hampir kayak city, bedanya dia tidak ada gedung besar dan tinggi tentunya. Saya secara pribadi betah tinggal di Amerika karena di Amerika ini benar-benar adalah negara bebas, dan di Amerika ini kita semua sama rata dan kita betul-betul mempunyai peluang yang sama untuk merubah hidup. Yang tadinya nggak ada apa-apa, gembel, nol, tiba-tiba dalam waktu singkat, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba bisa meledak menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan di Amerika ini, pengalaman saya tinggal selama 5 tahun, banyak orang lokal asli Amerika ataupun pendatang asing, kalau mereka kita tanya kenapa mau datang ke Amerika, karena mereka menganggap di seluruh dunia hanya Amerika satu-satunya negara yang menerapkan sistem bebas, ya. Jadi betul-betul ini adalah negara bebas. Namun saya perlu kasih tahu, walaupun bebas tidak semuanya positif, ada juga negatif. Ya, jadi di Amerika ini banyak hal-hal yang nggak bagus juga. Contohnya adalah pernikahan sesama jenis, ya. Kalau di Indonesia jelas tidak boleh, kalau di negara Rusia jelas tidak boleh, tapi di Amerika ini diperbolehkan, dilegalkan. Tapi kalau menurut Anda pernikahan sejenis itu bagus, kasih alasannya, tolong komen di bawah. Terima kasih. Alasan saya mau pindah ke Amerika sama seperti alasan orang lain. Apa itu? Yaitu merubah hidup, ya. Kan kita di Indonesia kan hidupnya sulit. Ya jelas kita pindah ke Amerika, ya jelas mau dapat uang yang lebih besar, mau mempunyai penghasilan yang lebih besar. Terlebih mata uang dolar kan kalau ditukar ke rupiah kan ya sekitar 13.000 sampai 15.000. Jadi gak tentu, ya. Jadi setiap hari nilai tukarnya itu berubah-ubah terus. Apalagi waktu corona kemarin, ya. Seperti di bulan 3 akhir itu bisa 16.000. Jadi sempat menyentuh angka 1 dolar itu 16.000 rupiah. Tapi sekarang udah 14.000. Terakhir 2 hari lalu saya lihat. Nah, jadi sebenarnya juga ada tujuan lain dari saya mau ke Amerika. Apa itu? Yaitu saya mau mencoba melanjutkan karir saya sebagai tour guide internasional di Amerika. Karena sebelumnya saya adalah tour guide, ya. Maksud saya pemandu wisata di Pulau Bali. Jadi saya bekerja sebagai pemandu wisata di Bali selama 8 tahun. Dari usia 21 sampai usia 29. Jadi pada saat usia 29 tahun saya coba datang ke Amerika. Jadi saya masuknya pakai visa turis juga tadinya. Nah, sekarang sih saya udah punya izin kerja. Jadi saya udah legal. Jadi saya bisa bekerja sebagai pemandu wisata di Amerika. Karena di Amerika, kalau orang mau kerja secara gelap, nggak perlu visa kerja, paling di restoran aja. Jadi saya udah jawab tadi, ya. Nah, jadi kalau mau kerjanya bagus, Anda harus mempunyai izin kerja. Misalnya mau kerja di bank, mau kerja di kantoran, Anda harus punya izin kerja. Tidak bisa hanya menggunakan visa turis. Karena visa turis itu sekali lagi saya bilang fungsinya adalah untuk jalan-jalan. Jadi tadi saya udah jelaskan, ya, di pertanyaan yang kedua kalau saya nggak salah. Nah, jadi sekarang saya katakan lagi, ya, saya tegaskan lagi, nggak bisa mau dapat hidup bagus dengan visa liburan. Jadi mau nggak mau Anda harus buat izin kerja, apapun itu caranya dan apapun itu alasannya. Jangan khawatir, di Amerika, apalagi di kota besar seperti Los Angeles, New York, itu banyak banget orang Indonesia itu buka restoran. Jadi sangat banyak, ya. Karena saya pernah tinggal di Los Angeles selama 2 tahun. Jadi saya pergi makan ke restoran makanan Indonesia.
kurang lebih ada 5-6 restoran. Jadi pemiliknya adalah orang Jakarta ya, ada juga yang dari Surabaya. Ya pokoknya jangan khawatir, ada banyak makanan khas Indonesia seperti sayur lontong, nasi lemak, nasi padang, nah macam-macam lah. Bahkan juga banyak terdapat cemilan-cemilan seperti kue lupis. Namun kalau di kota-kota kecil yang seperti tadi saya bilang di suburb, itu tidak ada orang Indonesia yang buka restoran. Jadi kalau di kota-kota kecil yang ada itu, kalau restoran Asia paling restoran Chinese food atau restoran Vietnam, restoran Filipina, ya begitu aja. Tidak ada restoran Indonesia. Nah, bagi mereka warga Indonesia yang bekerja di suburb di Amerika, kalau mau makan makanan Indonesia, kan nggak mungkin dong mereka dari kota kecil pulang ke kota besar hanya untuk makan, habis itu balik kerja lagi. Nggak mungkin dong, kan biaya ongkos untuk naik pesawat, naik bus, bolak-balik sudah berapa. Nah, jadi mereka biasanya pesan online ya. Pesan online itu ya seperti di YouTube, di Instagram. Jadi nanti barang itu, maksud aku makanan itu akan dibuat menjadi beku, terus dikirim ke kita dari kota besar ke kota kecil. Setelah itu makanan kan sampai, jadi kita bisa panaskan di oven sebelum kita santap. Namun dari pengalaman saya, makanan itu nggak fresh ya. Bukan saya mau menghina ya, saya rasa makanan itu memang enak, tapi udah kurang segar ya. Jadi bagusan saran saya untuk Anda, kalau sudah datang ke Amerika nantinya bekerja di kota kecil tapi mau merasakan makanan Indonesia, lebih bagus ditahan dulu. Nah, nanti kalau memang ada turun ke kota besar di LA, baru Anda itu ya ada waktu pergi cari makanan Indonesia. Karena Anda setelah urus visa Swaka, Anda nanti pasti akan turun ke kota besar. Jadi Anda bekerja di kota kecil nih, maksud saya. Anda urus itu kan di kantor imigrasi, kantor pengacara imigrasi yang ada di kota besar dong. Nah, jadi logikanya setelah visa Swakanya keluar, sebenarnya ada dua cara untuk mengambilnya. Pertama adalah kita turun ke kota besar untuk ambil, atau dikirim ke kita. Tapi dari pengalaman saya, banyaknya mereka sih lebih memilih untuk berhenti kerja di kota kecil itu, terus mereka datang ke LA ya, di Los Angeles maksud saya, untuk ambil visa Swaka itu, dan mereka coba mencari pekerjaan yang lain. Karena kan mereka udah legal ceritanya nih. Itu sih dari pengalaman saya dan pengalaman teman-teman orang Indo perantauan yang saya kenal selama 5 tahun tinggal di Amerika. Oke kawan-kawan, jadi sudah ada 5 pertanyaan yang kita bahas ya, yang saya jawab di konten YouTube channel ini. Jadi masih ada sisa 5 lagi yang belum kita jawab. Nah, masalahnya sekarang sudah pukul 12 malam lewat 30 menit. Nah, jadi saya mulai edit, mulai bahas sambil edit ya, sambil bahas video ini dari jam 9 malam tadi. Jadi sudah 3 jam lebih nih ya, sudah 3,5 jam lah, hampir 4 jam lah, tapi belum siap-siap. Nah, jadi saya putuskan 5 pertanyaan lagi akan saya buat di part 2. Jadi ini part 1 ya. Jadi saya minta maaf sebelumnya, tapi yang pasti saya akan jawab sisa 5 pertanyaan yang belum saya jawab, yang belum kita bahas. Oke kawan-kawan sekalian, kalau Anda memang menyukai YouTube channel saya ini, harap di like, di komen, dan di Hai, apa kabar semuanya? Hai, apa kabar semuanya? Hai, apa kabar semuanya? Pertama saya ingin mengucapkan Hai, apa kabar semuanya? Pertama-tama saya ingin mengucapkan Hai, apa kabar semuanya? Bersama saya. Hai, apa kabar semuanya?